حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله العالم العلامة أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة: ومن حسن عشرة المرأة للزوج أن تكون بارة بزوجها، تقدم حقه على حقها وحق قرابتها. وإن من أجمل أنواع البر به إحسانها إلى أمه وتسليمها رياسة المنزل لها اعترافا بجميلها وشكرا لها، إذ كثيرا ما تكون هي السبب في زواج ابنها منها، وهي التي انتقتها زوجة له. وإذا نشب الخلاف بين الأم والزوجة فإما الصبر على حياة مريرة وحرب دائمة، وإما المصير إلى أحد أمرين أحلاهما مر: حل عقدة النكاح أو عقوق الأم. ألا فليتق الله النساء والرجال والأزواج والأمهات وليعيشوا متوادين متراحمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, usaha, upaya kita untuk hadir ke majelis ini diberkahi oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penyebab untuk kita makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam perlu kita ulangi, kita setiap malamnya ini sebulan sekali dipandu oleh kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Adab Islam dalam mentarbiyah, mendidik, mengatur keluarga, yang dikarang kitab ini oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita masih berada di bab
yaitu adab antara suami dan istri, hak-hak yang harus dilakukan oleh suami atau yang dilakukan oleh istri. Sekarang kita ada di pembahasan yang membahas tentang hak istri kepada suami. Jadi apa saja hak yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Di sini Abu Yasir Muhammad mengatakan wa min husni isyaratil mar'ati lizauj, termasuk tanda baiknya perlakuan istri kepada suami, antakuna barakan bizaujiha, dia harus bakti kepada suaminya. Istri itu harus bakti kepada suami. Bagaimana bentuk bakti istri kepada suami? Dijelaskan sama beliau, tuqaddimu haqqahu ala haqqiha wa haqqi qarabatiha. Dia harus mendepankan, dia harus mementingkan urusan suami daripada urusan pribadinya dan urusan keluarganya. Jadi yang harus dijadikan nomor satu itu urusan suami. Setelah urusan suami sudah kita laksanakan, sudah terpenuhi, baru kita boleh ngurus urusan kita, boleh kita menyibukkan diri kita dengan urusan keluarga kita. Salah kalau kita lebih mendepankan keluarga kita, tapi kita mentelantarkan suami. Itu salah. Karena termasuk bakti kepada suami harus lebih mendepankan suami. Nomor satu pokoknya suami itu. Ibu itu harus menjadikan suami nomor satu. Dan sering kita dengar hadis dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun suaminya jahat, walaupun suaminya suka maksiat, walaupun suaminya zalim, misalkan tetap hak istri kepada suami tidak gugur selagi statusnya masih istri suami tersebut. Jadi harus didepankan. Sekarang kan kebalik, mentingkan urusan luar. Mungkin di sini tidak ada, tapi di kota-kota lebih mementingkan untuk arisan. Keluar dari rumah, suaminya belum disiapkan sarapan, suaminya belum disiapkan makanan, pakaian suaminya belum disiapkan, kemana? Arisan. Kemana? Majelis taklim. Walaupun sekali lagi, walaupun alasannya majelis taklim, tapi kalau tidak izin suaminya atau suaminya tidak suka dia keluar karena belum memenuhi hak suaminya, maka kita dosa dengan keluar dari rumah. Jangan semangat pergi majelis taklim tapi sama suami di rumah tidak becus, itu salah. Jangan semangat pergi maulid, jangan semangat ke masjid, tapi urusan suami di rumah terbengkalai, itu salah. Jangan kita nyambung tali silaturahim kita, tapi suami kita pelantarkan. Nyibukkan dengan keluarganya, suaminya tidak diurus, itu salah. Abu Yasir Muhammad mengatakan harus dia lebih mendepankan hak suaminya daripada hak dirinya dan hak kerabatnya. Bukan artinya tidak boleh menyambung tali silaturahim, bukan. Tapi yang harus didepankan jelas hak suami. Yang harus didepankan hak suami. Wa inna min ajmali anwa'il birri bihi, termasuk, kata beliau, termasuk bakti kepada suami yang paling indah, ihsanuha ila ummihi. Seorang istri itu bisa bergaul dengan ibu suaminya, mertuanya. Nah, ini susah memang. Kadang susah, kadang untuk orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala susah untuk bisa akur terus dengan mertua. Cobaan mantu itu pada mertua. Makanya ketika seorang perempuan diberikan mertua yang salihah, diberikan mertua yang pengertian, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali terjadi permasalahan antara suami dan istri itu dikarenakan ibu mertua. Jadi kalau Anda bisa
akur dengan ibu mertua Anda, itu kata Abuya termasuk tanda bakti Anda kepada suami. Wa taslimuha riyasatal manzil laha i'tirafan bijamiliha. Dan kalau kata beliau kalian tinggal dengan ibu mertua satu rumah, kalian harus patuh dengan ibu mertua. Jangan mentang-mentang loh aku kan istrinya, aku ibu rumah tangga, maka aku yang harus ngatur rumah. Tidak. Kalau ada ibu mertua, kata beliau, pasrahkan urusan rumah kepada ibu mertua. Maka akan senang ibu mertua tadi. Wa syukran laha. Dan itu termasuk tanda kita berterima kasih, kata Abuya, kepada ibu mertua kita. Terima kasih atas apa, Abuya? Kata Abuya, id kathiran ma takunu hiya sababu fi zawajibniha minha wa hiya allatin taqatha zaujatan lahu. Karena kata beliau, kebanyakan ibu mertualah yang jadi penyebab kita perempuan tadi bisa menikah dengan suaminya. Wahya allati taqatha zaujatan lahu. Ibu mertualah yang memilih Anda sebagai calon istri untuk suami Anda. Jadi jangan pas sudah jadi malah ada akur. Padahal yang milih itu ibu mertua yang mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kawini ini, patuh anaknya, ibu mertua. Ketika Anda diberikan suami yang soleh, yang Masya Allah, termasuk tanda terima kasih kepada ibu mertua, Anda harus akur dengan ibu mertua. Itu yang dimaksud oleh Abuya. Jadi yang dimaksud oleh Abuya, kita harus baik kepada ibu mertua kita, karena ibu mertua kita ini penyebab kita ketemu dengan suami kita. Rata-rata begitu, kata Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Wa idza nasyabal khilaf bainal ummi wa zaujah, kalau terjadi perselisihan antara ibu dan suami, maka kata beliau, fa imma sabru ala hayatin mariratin wa harbin daimah, pilihannya kata beliau, imma kita sabar dengan kehidupan marirah yang pahit, wa harbin daimah, dan peperangan yang akan terus terjadi, wa immal masiru ila ahdi amrain, atau kata Abuya kita akan mendapati dua pilihan yang lain, yang mana kedua-duanya pahit. Yang pertama hubungan nikahnya terputus, yang kedua atau dia tidak bakti kepada ibunya. Jadi kalau istri ribut atau tidak akur dengan ibu mertua, itu cuma ada dua pilihan, kata Abuya. Yang pertama, bertahan hubungan suami istrinya, tapi kehidupannya pahit terus. Kenapa? Ribut terus. Apalagi yang serumah tuh. Yang serumah sama, makanya yang serumah sama ibu mertua, kalau dia bisa sabar, itu perempuan yang soleh. Banyak orang yang memuji Abuya Sayyid Muhammad itu memiliki istri. Istri pertama beliau bernama Syarifah Radiyah. Syarifah Radiyah ini banyak. Syarifah Radiyah ini ibunya Abuya Sayyid Ahmad. Jadi istri pertama Abuya Sayyid Muhammad itu Syarifah Radiyah. Syarifah Radiyah ini ibunya Sayyid Ahmad. Itu tinggal bareng ibu Abuya Sayyid Muhammad, bareng mertua. Ibu Abuya Sayyid Muhammad bernama Fatimah Al-Bughdadiyah. Itu tinggal bareng. Ketika kita tanya orang-orang bagaimana Umi Radiyah, kita manggilnya Ummuna Radiyah, itu orang-orang banyak yang jawab itu perempuan yang solehah luar biasa. Karena apa? Karena dia bisa sabar tinggal bersama mertua. Yang bisa sabar, perempuan bisa dia sabar tinggal bersama mertua, akur, tidak pernah ribut, itu termasuk tanda perempuan yang solehah. Yang namanya mertua pasti ada aja gitu. Apalagi mertua zaman sekarang pengen ngatur semua, dan itu tidak bagus, Bu. Ibu kalau udah jadi mertua jangan ikut terlalu dalam, jangan ikut campur terlalu dalam urusan rumah tangga anak ibu, karena banyak kita dapati di Palembang, Allah alam kalau di sini kita banyak kita dapati seorang suami dan istri itu bercerai sebab mertuanya, karena mertuanya terlalu banyak ikut campur, terlalu dalam mengurusi urusan anak yang sudah menikah dengan perempuan lain. Jadi jangan. Walaupun alasan ibu, aku sayang sama anak aku ingin memperhatikan anak aku, betul ibu sayang.
Tapi sekarang anak ibu kan udah kawin, sudah punya tanggung jawab, sudah bisa insya Allah ngurus diri sendiri, dan dia sudah punya istri. Nah, istrinya takutnya kesinggung kalau ibu terlalu dalam mengurusi urusan rumah tangga anaknya. Nah, jadi harus tahu tahu diri semua. Mertua tahu diri sampai batasan mana dia boleh ikut campur dengan urusan rumah tangga anaknya. Si mantu juga tahu diri dalam menghormati mertuanya. Kalau dua-duanya tahu diri, insya Allah hubungan tersebut akan langgeng sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata beliau, kalau sudah kalau sudah istri dan mertua tidak akur, itu dua pilihan. Imma dia sabar dengan hubungan tersebut, maka akan terus rame di rumah, panas terus. Atau dua pilihan lagi, kalau tidak nikahnya terputus, yaitu dia cerai istrinya, pilihan kedua dia akan tidak bakti kepada ibunya. Dan seorang anak laki-laki ketika lebih memilih istrinya, dia tidak bakti kepada ibunya gara-gara istrinya, nah itu anak yang durhaka. Karena seorang anak tidak boleh menduakan ibunya. Itu juga harus kita perhatikan. Kadang istri itu cemburu, suaminya terlalu memerhatikan ibunya. Jangan cemburu, seharusnya Anda itu senang. Kenapa senang? Karena suami saya ternyata anak yang bakti kepada orang tuanya. Begitu. Seharusnya senang ketika mendapati suaminya bakti luar biasa kepada ibunya. Jangan malah cemburu, jangan malah marah, begitu. Seharusnya kalau istrinya tahu, dia senang. Ala falyattaqillahan nisa'u war rijal. Kata Buya, ayo bertakwalah kepada Allah, wahai perempuan dan wahai laki-laki. Wal azwaj wal ummahat, suami istri, bertakwalah kepada Allah. Para orang tua, ummahat, juga bertakwalah kepada Allah. Wal ya'ishu mutawaddin mutarahimin. Hiduplah, kata Buya, dalam mawaddah dan dalam rahmah, kasih sayang, cinta. Itu harus kata Buya harus kita tanamkan dalam rumah tangga kita. Wa minal birri bizauj, termasuk bakti kepada suami. Syukruhu ala infaqihi 'alaiha. Terima kasihnya atas apa yang sudah diberikan oleh suami. Sebanyak apapun atau sedikit apapun pemberian suami, harus kita ucapkan terima kasih. Harus kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami. Jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Suatu hari Nabi besar Muhammad SAW, beliau menasihati perempuan. Kata Nabi, tasaddaqna fa inni ra'aitu aktsara ahlin nisa ahlin nar minan nisa. Kata Nabi, banyaklah sedekah kalian itu. Kenapa? Karena aku banyak melihat penghuni neraka itu perempuan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang ada di hadapan Nabi bertanya, "Wah, apa sebabnya ya Rasulullah? Kenapa? Kenapa perempuan yang paling banyak di neraka?" Apa kata Nabi? Fa inna kunna yakfurnal ashir. Biasanya perempuan itu mengkufuri nikmat. Suka mengkufuri nikmat. Ketika minta diajak keluar oleh suaminya, ditolak sama suaminya, marah. Padahal selama 1 bulan ini sudah 4-5 kali diajak jalan keluar. Tidak pernah mau diajak keluar, tidak pernah mau. Padahal udah 4 kali selama 1 bulan keluar. Nah itu perempuan. Ketika minta sesuatu tidak dibelikan oleh suaminya, suami nih minta, abang nih minta, tidak pernah dibelikan. Padahal sudah 1000 kali abangnya membelikan apa yang dia mau. Ketika 1001, yang ke 1001 tidak mau, dilupakan 1000-nya. Nah, itu arti yakfurnal ashir, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk bakti kepada suami, harus kita berterima kasih apa yang diberikan oleh suami kepada kita. Sebanyak apapun atau sedikit apapun pemberian suami, harus kita terima kasih. Fa inna hada yushrihu sadrahu, karena ketika kita terima kasih kepada suami, itu akan melapangkan dadanya, membuat dia senang. Wa yusalliju fuadahu, membuat hatinya dingin. Kenapa dingin? Dia
senang ketika istrinya berterima kasih atas apa yang dia berikan. Jadi jangan dilihat banyak dikitnya, jangan dilihat bagus atau tidaknya, tapi lihatlah apa yang sudah diberikan oleh suami. Jadi intinya ibu-ibu, jangan istri itu banyak nuntut. Habib nih mentang-mentang lelaki ngomongnya begitu. Ini kan kita cuma nyampaikan kitab, Bu. Cuma nyampaikan isi kitab. Jangan mentang-mentang Habib laki, kita dimarahi terus. Ini di kitab. Jadi ibu-ibu tuh jangan banyak nuntut. Karena suami itu, Bu, kadang dia bisa tidak makan. Dia kuat makannya makan tidak enak. Dia kuat tidak berpakaian dengan pakaian yang bagus. Dia kuat tidak mengikuti zaman, fashion modelnya. Tapi kadang dia tidak kuat dengan tuntutan istri. Dia tidak kuat dengan tuntutan istri. Dia tidak kuat dengan tuntutan anak. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, Auladukum wa azwajukum fitnah. Kata Allah, istri kalian, anak kalian itu fitnah, cobaan dari Allah. Kuat tidak kalian? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para laki-laki untuk bertakwa, untuk tidak melakukan maksiat, Allah lanjut ayat tersebut dengan istri anak kalian itu fitnah, cobaan. Kenapa kata ulama setelah ada tuh di surat, kalau tidak salah di surat Taghabun. Iya, kalau tidak salah di surat Taghabun. Di surat Taghabun itu dua ayat rentetan. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang suami untuk bertakwa, untuk tidak tertipu dengan dunia, untuk bersedekah. Ayat kedua setelahnya langsung disambung sama Allah. Allah ngasih tahu, hati-hati, anak istri kalian itu adalah fitnah. Di ayat lain Allah mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Dari anak kalian, dari istri kalian itu ada yang musuh untuk kalian. Bukan anak istri memusuhi, bukan. Tapi kadang anak istrilah penyebab suami melanggar perintah Allah. Anak istrinya lah yang menyebabkan suami berani menerima uang haram atau mencari kerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang suami itu dia kuat tidak makan, dia ridho, dia ikhlas makannya tidak enak. Pakaian compang-camping, pakaiannya banyak yang robek, tak ganti-ganti, dia kuat. Tapi dia tidak kuat dengan tuntutan istrinya. Dia tidak kuat dengan tuntutan anaknya. Oleh karena itu, Allah katakan hati-hati. Istri anak kalian adalah cobaan, istri anak kalian sebagian adalah musuh untuk kalian. Jelas ini tidak semua istri, tidak semua anak. Insya Allah yang hadir di sini semua bukan musuh untuk suaminya. Kalau dia selalu memotivasi, mendorong suaminya untuk mencari rezeki yang halal. Diceritakan Hatim Al-Asam ketika dia ingin keluar dari rumah, mau cari duit, keluar putrinya masih kecil, umur 3-4 tahun. Apa kata putrinya? Bah, kami kuat dengan perihnya rasa lapar di dunia, kami kuat. Bah, ini pesan anaknya nih. Kalau anak zaman sekarang kan, bah pulang bawa ini, bawa macam-macam kan. Bapaknya belum dapat duit, udah banyak pesanannya, udah pusing itu kepalanya. Ini dah. Apa anak Hatim Al-Asam mengatakan, Abah, kami kuat dengan perihnya lapar di dunia, tapi kami tidak kuat dengan perihnya api neraka di akhirat. Artinya, Abah kalau pulang tidak dapat duit yang halal, tidak apa-apa. Yang penting jangan masukkan ke mulut kami makanan yang tidak halal, karena kami tidak kuat dengan api neraka yang ada di akhirat sana. Itu istri dan anak yang membantu suaminya untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu aidan, termasuk juga bentuk bakti kepada suami, ihsanuha tarbiyata auladihi fi sabrin wa tahammul. Seorang istri bisa dengan baik mendidik anak-anak dari suaminya, fi sabr, dengan sabar, wa tahammul, tidak gampang marah. Tusmi'uhum al-kalam at-thayyib. Seorang istri, seorang ibu ini harus mendengarkan, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus di depan anaknya. Wa tad'u lahum, mendoakan yang baik untuk anaknya, wala tad'u alaihim. Jangan sampai
kita mendoakan anak kita dengan doa yang tidak baik. Faqad jaa fil hadits syarif, telah diriwayatkan dalam hadis, an-nahyu anid du'a ala nafsi wal waladi wal mal. Larangan dari Nabi untuk kita doa celaka. Jadi tad'u lahum, tad'u alaihim. Itu bedanya apa? Kalau pakai lahum doa baik. Kalau pakai ala alaihim itu doa aja jelek. Misalkan, ya Habib, ud'u lahum, ud'u lana. Apa artinya ud'u lana? Doakan kami doa yang baik. Ud'u lahum, doakan untuk mereka doa yang baik. Tapi kalau ud'u alaihim, doakan mereka doa yang jelek atau doakan binasakan mereka, wahai itu. Paham ya? Jadi kalau pakai ala itu untuk doa yang jelek, kalau pakai lahum, pakai lam itu doa yang baik. Maka dari itu di sini dilarang sudah di dalam hadis untuk kita mendoakan diri kita, anak kita, harta kita, istri kita doa yang tidak baik. Rawah Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an. Beliau mendengar hadis ini dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulahul karim, la tad'u ala anfusikum. Kata Nabi, jangan kalian doa yang jelek untuk diri kalian. Jadi misalkan, oh mendingan mati aku kalau begini. Jangan. Matinya habis itu. Hati-hati. Jangan doa-doa yang jelek. Wala tad'u ala auladikum. Jangan kalian mendoakan yang jelek untuk anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum. Jangan kalian doa jelek kepada untuk pembantu kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan doa yang jelek untuk harta kalian. Kenapa? Alasannya kata Nabi, la tuwafiqu minallahi sa'ata nailin fiha ata'un fayastajiba lakum. Karena takut nanti doa kalian bertepatan dengan saat nailin. Satu saat, satu waktu yang di situ Allah pasti ijabahkan semua doa. Fiha atau di situ ada pemberian dari Allah. Artinya Allah ijabahkan setiap doa. Fayastajiba lakum, maka doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Jadi di dalam satu hari itu ada satu waktu yang mana kalau kita doa pasti diijabah oleh Allah. Banyak ini terjadi. Kadang kita mendetak dalam hati, oh pengen ini, tiba-tiba ada yang nganteri. Itu ada ulama pengen makan kurma, datang kurma betulan, nyesel. Coba ngomongnya pengen mobil, kan begitu. Datangnya mau mobil. Makanya minta tuh selalu yang baik. Minta selalu yang terbaik, selalu yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali doakan anak kita dengan doa yang tidak baik. Oi nak, kau nih, nakal sekali. Kau nih, males sekali. Kau nih tidak ada baiknya. Kau nih, jangan. Lihat orang-orang dulu. Bagaimana ketika melihat anak yang tidak baik. Allah yahdi. Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah memberimu hidayah. Allah yuslihak. Mudah-mudahan Allah membenarkan akhlakmu. Itu. Ketika mereka marah sama anak mereka, yang keluar dari mulut mereka doa untuk anak mereka, doa yang baik. Mudah-mudahan Allah memberi dia hidayah. Mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlaknya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki pergaulannya. Bukan didoain macam-macam yang jelek. Kenapa? Takut pas lagi doa macam-macam, saat ijabah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa orang tua. Orang tua itu kalau doa, apa kata Nabi? Seperti doanya Nabi untuk umatnya. Seorang nabi ketika doa untuk umatnya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika seorang ibu dan bapak doa untuk anaknya. Doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang murid datang kepada salah satu habib, minta doa panjang-panjang. Habibnya dengar aja. Apa jawab habibnya tadi? Lupa al-fakir siapa habibnya itu. Kata habibnya tadi, ibumu masih ada? Masih Habib. Udah, minta doa kepada ibu. Minta doa sama Habib macam-macam, tapi sama ibunya tidak bakti. Sama ibunya tidak cium tangan. Ibunya tidak pernah dilihat. Itu tidak bagus. Kata Habib tadi, pulang. Kau mintalah doa kepada ibumu, karena itulah tempat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa seorang ibu itu perannya sangat besar sekali untuk memperbaiki akhlak,
seorang anak. Jadi jangan sekali-kali kita mendoakan anak kita dengan doa yang tidak baik. Walaupun tingkah lakunya buat kita kesel, buat kita marah, tapi doakan Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah memberimu hidayah. Itu ajaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan sampai kita ini berkomentar kalau lagi marah. Tidak boleh. Tidak boleh ngomong macam-macam kalau lagi marah. Takutnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha an turabbiyahum 'ala zuhdi wat taqashshufi wat tahammul wa tuthaqifahum. Juga seorang ibu harus mendidik anaknya dengan didikan yang zuhud. Jangan anaknya itu dididik dengan didikan yang hubbud dunya, cinta sama dunia. Karena madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Ya, sebelum anaknya belajar ke sekolah di luar, sebelum anaknya belajar di pondok pesantren, itu anak melihat apa yang dilakukan oleh seorang ibunya. Kalau ibunya cinta dunia, anaknya pasti cinta dunia. Kalau pikiran ibunya gimana gelang emasnya banyak, gimana cincin emasnya banyak, gimana apa kalungnya, menor istilahnya, maka anaknya sama bu. Nanti pasti kayak gitu. Kalau kerjaan ibunya main HP terus, kerjaan ibunya TikTokan misalkan, itu anak ikut bu. Pertama dia heran, kenapa ibu nih, kayak orang gila, depan HP senyum-senyum. Nggak taunya TikTokan lagi ibu. Nauzubillah. Nanti anaknya ikut. Tapi kalau ibunya sholat, ibunya di waktu-waktu azan sholat, itu anaknya akan ikut. Anak itu niru apa yang dilakukan oleh ibu. Ibu itu yang sering di rumah. Kalau bapak kan betul terus, keluar, pulang jarang, bukan pulang jarang, maksudnya di waktu pulang-pulang. Tapi kalau ibu 24 jam sama anak di rumah. Jadi gerak-geri ibu itu akan ditiru sama anak ibu. Apapun yang ibu lakukan akan ditiru. Kita dapat cerita, ada seorang anak masih belum umur 2 tahun. Itu kalau ibunya sholat, itu anak ikut sholat. Belum 2 tahun. Ibunya nggak ngajari, ibunya tidak pernah ngajak dia sholat. Tapi karena dia tiap waktu sholat, lihat ibunya sholat, itu anak mau sholat. Mau sholat. Bahkan itu anak sering melihat ibunya, kalau ada ucapan salam dari luar, Assalamualaikum tamu, ini ibu lagi tidak pakai kerudung misalkan. Sebelum buka pintu ngambil kerudung dulu. Ini anak ikut. Ini anak yang belum 2 tahun umurnya, ketika ada ucapan salam laki-laki melihat ibunya kayak gitu, dia ikut cari kerudung juga. Mau apa? Mau pakai jilbab untuk nemuin laki-laki. Bayangkan. Kalau ibunya yang selalu nutup aurat, ibunya selalu sholat, tidak usah disuruh. Itu anak akan terjaga dari kecilnya. Itu anak akan gampang untuk sholat, gampang untuk menutup aurat, gampang untuk menjaga kehormatannya di hadapan laki-laki. Tapi kalau ibunya di depan laki-laki terbuka semua, bagaimana anaknya mau menutup auratnya? Jadi itu maksud dari madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Kalau sekolahnya baik, maka anaknya akan baik. Kalau sekolahnya awal-awalan, na'udzubillah min dalik. Jadi harus kita didik. Tarbiyah. Tarbiyah itu bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan perintah, tapi tarbiyah bil ahwal, tarbiyah bil akwal. Tarbiyah itu dengan perilaku kita, dengan gerak-gerik kita. Itu kita sudah bisa mentarbiyah, mendidik anak kita. Wa tutsaqifahum wa tu'allimahum al-iman. Harus diajari iman, taharah, diajari cara bersuci, wal akhlaqal fadilah, diajari akhlak-akhlak yang mulia. Tuhabbibu ilaihimul khair wa tubaghidu ilaihimus syarr. Harus kita membuat anak kita cinta kepada kebaikan, cinta kepada berbuat baik. Orang Makkah itu punya adat, mereka kalau memberi sedekah di jalan, itu mereka bawa anak mereka, itu anak mereka yang mereka suruh kasih uang. Jangan lagi di jalan. Ini diceritakan oleh Abu Ya Ahmad. Beliau sering disuruh sama Abu Ya Muhammad, kalau lagi di jalan, kata dia, anak masih kecil dulu, Abu Ya Muhammad sering nyuruh anak ngasih uang, nih kasih ke situ. Kenapa? Dibiasakan dari kecil, anak ini suka memberi. Ketika dewasa, karim. Anak tadi orang yang sangat dermawan. Kenapa? Dari kecil dia jadi bapaknya.
Bukan bapaknya tadi menghina seorang miskin sehingga tidak mau dia memberi biar anak kecil yang memberi, tidak. Tarbiyah, mendidik anaknya agar anaknya dari kecil terbiasa memberi, tangannya di atas, dia suruh anaknya. Kalau dia minta-minta, Nina kasih ke dia, dikasih sama anaknya. Dari kecil biasa ngasih orang, sampai besar akhirnya selalu memberi. Nah, itu tuhabbibu ilaihimul khair. Harus kita cintai, buat mereka senang dengan kebaikan. Wa tubaghidu ilaihimus syarr, buat mereka benci dengan hal-hal yang tidak baik. Kenalkan mereka dengan Nabi Muhammad. Nah, ini banyak kita teledor. Anak kita nih yang kecil kalau lagu, oh udah macam-macam, joget pinter. Banyak kan. Apalagi anak-anak artis tuh, baru lahir sudah punya akun Instagram. Baru lahir udah punya akun Instagram punya, YouTube punya, TikTok punya. Ini anaknya baru lahir. Anaknya umur setahun setengah udah diajari joget-joget. Tapi baca Al-Quran belum bisa. Nabi Muhammad tidak kenal. Mengucapkan lafaz kenal tidak Muhammad, coba tidak bisa. Kenapa? Belum diajari sama bapak rumahnya. Jadi harus kita kenalkan mereka kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa takunu lahum dhillan minar rahmati dhalila. Harus seorang ibu jadi naungan, jadi payung dari bentuk rahmat kepada anaknya. Fajazauha indallahi idza fa'alat dzalika hasanun jamil wa thawabuha kabir. Kata Abu Ya, maka balasan yang akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan hal tersebut, balasan dari Allah sangat besar sekali. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada hari yang akan, di mana hari tersebut kalian kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap amal dari setiap jiwa yang hidup di dunia ini akan dihisab oleh Allah, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan terzalimi. Shadaqallahul azim jalla wa ala wa taqaddasa wa tabarak. Wa min husni isyratil mar'atil lizzauj, termasuk bentuk tanda bakti seorang istri kepada suami, alla tashkuwa zawjaha au tadhkura ma tata'allamu minhu au tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa. Istri tidak boleh mengadukan suaminya, curhat kepada temannya tentang perilaku yang jelek dari suaminya. Autadkur, atau dia menyebutkan mata ta'allama minhu, apa yang dia tidak sukai, au tata'adzabi, atau yang membuat dia terganggu dari suaminya, fil majalisi bainan nisa, di perkumpulan wanita. Jangan buka aib suami. Jangan buka aib suami. Lagi marahan, lagi tidak akur, lagi ribut taruhlah di rumah tuh. Tetap mulut kita harus bungkam ketika di hadapan perempuan lain. Jangan sampai buka aib suami. Ibu sana lagi marah sama suami ibu, besok ibu maafan lagi sudah. Marah yang kemarin hilang, tapi rahasianya udah kebongkar semua. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita membongkar rahasia suami, aib suami dibuka di hadapan teman-temannya. Orang Mekah itu ketika, ini perkataan orang Mekah, setiap mereka menasihati orang yang baru nikah, apa kata mereka? Wahai anakku, atau wahai putriku, jadikanlah satu sumur di dalam rumahmu. Buat sumur dalam rumah. Artinya bukan sumur dalam rumah, sumur betulan, bukan. Sumur di dalam rumah ini, semua masalah yang terjadi di antara kalian, simpan di dalam sumur itu. Jadi pas keluar dari rumah, jangan dibawa, itu rahasia. Letakkan di sumur tersebut. Dan kau wahai suami, jadikanlah sumur di depan rumahmu. Untuk apa? Masalah yang kau dapati di luar rumah, jangan kau bawa-bawa ke dalam rumah. Sebelum masuk rumah, masalah di luar itu simpan di sumur yang ada di depan rumah. Itu perumpamaan, nasihat dari orang-orang tua Mekah kepada anak-anak mereka kalau ada yang baru menikah. Jadi suami istri harus punya sumur di dalam rumah, rahasia rumah jangan sampai keluar,
dan suami harus punya sumur di depan rumah. Ketika mau masuk rumah, masalah-masalah yang di luar jangan dibawa-bawa. Kadang kan gitu. Kadang suami-suami itu terbawa ribut sama temannya, sama bosnya, yang dimarahi istrinya di rumah. Kadang begitu. Cuma tetap istri sabar. Jangan sampai menentang suami. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la ubghidul mar'ata." Ini kata Nabi. Aku benci kata Nabi. Lihat, orang yang dibenci Nabi berarti jelas orang yang jauh dari Allah. Inni la ubghidul mar'ata. Aku benci dengan perempuan kata Nabi, takhruju min baitiha, yang keluar dari rumahnya, tajurru dzailaha. Ya, ini perumpamaan. Arti tajurru menggeret atau menarik, dzailaha ujung bajunya. Ya, artinya ini perumpamaan dia keluar dalam keadaan marah sehingga belum terlalu siap untuk keluar, dia keluar bajunya digeret. Tashku zaujaha, dia mengadukan perilaku suaminya kepada orang lain. Kalau susah Habib, suami ini tidak benar, suami ini harus kemana ngadunya? Boleh ngadu, tapi jangan ke orang lain. Ngadu ke mertua, gitu. Ngadu ke mertua yang bisa menasehati anaknya, begitu. Jadi pintar-pintar kalau ngadu. Jangan ngadu di status. Sekarang kan dikit-dikit ngadu di status, bikin story, buka aib suaminya. Akhirnya ribuan yang tahu aib suaminya. Nauzubillah min dalik. Jadi ini beberapa bentuk bakti seorang istri kepada suami yang disebutkan oleh Abuya. Insya Allah kita akan lanjut setelahnya atau sampai hatam bab ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bissawab.